Ada pertanyaan? Iya. Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan kembar penguasaan skripsi untuk Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Dihina, Saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Polisi sigap untuk Jokowi, tapi tumpul untuk rakyat biasa. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada, dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang, dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Itu demi kemenangan dia. Dia kan dilantik dengan di atas darah 900 KPPS yang meninggal. Emang peduli orang itu? Nggak peduli dia. Apalagi cuma 6 biji anak bangsa. Katakanlah demikian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ini memang sudah pada tahap dia tidak bisa menangani dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia harus turun gunung. Kalau dulu kan cukup ya Bambang Tri dikerjakan dengan Bareskrim ya, waktu itu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber, tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan, karena harus dia turun sendiri baru barang ini jalan. Kalau dia masih kekuasaan full, nah dia bisa lakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Bambang Tri. Bambang Tri itu luar biasa loh, secara hukum nggak masuk akal. Yang dipersoalkan ijazah palsu punya Jokowi. Jokowinya nggak hadir di persidangan, ijazahnya nggak bisa hadir di persidangan, orang bisa dipenjara. Padahal pasal 1 angka 26 kesaksian kan harus mengalami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri ini, kecepatan hukum tampaknya tergantung siapa yang mengadu. Kalau rakyat kecil yang melapor bisa-bisa bertahun-tahun tidak ada kepastian. Tapi kalau mantan presiden yang mengadu, baru sehari saja sudah masuk penyelidikan. Cepat, tepat, tegas dan lugas. Hehe. Tapi sayangnya tidak merata. Isu ijazah Presiden RI ke-7, yaitu Jokowi, saat ini kembali membakar ruang-ruang publik. Bukan hanya karena tuduhan ijazah palsu yang belum pernah terbukti secara terbuka di pengadilan, tapi juga karena respon cepat aparat terhadap laporan Jokowi yang diduga merasa difitnah. Padahal di sini publik banyak yang bertanya, kenapa keaslian ijazah belum dibuktikan dulu secara tuntas, tapi yang mengkritik sudah duluan diancam dengan dijerat hukum. Apakah ini sebuah penegakan hukum atau perlindungan terhadap kekuasaan? Di sini mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno pun bahkan secara terang-terangan menyoroti bahwa penggunaan laboratorium forensik Polri untuk memeriksa ijazah Jokowi. Di sini pun beliau mengatakan bahwa polisi bukan lembaga legalisasi dari sebuah ijazah. Apalagi kalau ijazah tersebut adalah sebuah fotokopi. Lalu kenapa harus repot-repot diuji laboratorium forensik? Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik? Gitu ya logikanya. Oh, ya udah diakui sama Negara. Kementerian Dalam Negeri, sama Dukcapil. Bayangannya kalau seluruh KTP nanti diperiksa ke lapor untuk mengetes keaslian, ini kan agak terlalu lebar, terlalu luas ya, seperti Bahasanya sekarang lebay ya. Ya, jadi kalau misalnya itu laporan yang di TPWA ya, di Bareskrim ya, Iya. kemudian ada pihak keluarga menyerahkan dokumen-dokumen itu. Nah, ini dokumen mau diapakan? Disita. Oke. Ya kan? Kalau disita dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, dalam rangka apa? Kalau diserahkan dalam rangka apa? Apakah diserahkan dalam rangka pemeriksaan laboratorium forensik di situ? Ini belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Menurut saya kegunaannya untuk apa? Jadi polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Kemudian kalau kita biasa dulu daftar sekolah dan daftar pekerjaan kan dikopi, kemudian dibawa ke sekolah lagi, dicap, dilegalisir, kan bukan itu. Oke. Itu bukan tugas pokok Polri. Jadi laboratorium forensik berarti harus memeriksa ada dokumen yang asli, ada dokumen yang diduga palsu, kemudian disandingkan, diperiksa oleh lapor dengan teknologi apalah sekarang mungkin lebih maju ya di situ. Sementara itu, desakan dari masyarakat agar Polri
menunda atau bahkan menghentikan proses pemeriksaan terhadap pengaduan Jokowi, kian hari juga semakin kuat. Di sini alasannya begitu jelas. Buktikan dulu ijazah itu asli atau tidak. Dan bila terbukti ijazahnya asli, baru proses hukum siapa-siapa yang dilaporkan Jokowi. Di sini Petrus Celentinus dari TPDI bahkan menyebut bahwa laporan terhadap ijazah Jokowi lebih layak untuk diproses lebih dulu karena berkaitan dengan marwah pendidikan nasional, reputasi kampus UGM, dan kehormatan lembaga kepresidenan. Sementara pengaduan Jokowi hanyalah perkara pribadi, yaitu soal pencemaran nama baik. Dan yang menjadi kekhawatiran publik saat ini adalah apakah pihak kepolisian akan memburu dan menangkap orang-orang yang mengkritik ijazah Jokowi sebelum ijazah Jokowi itu terbukti sah di pengadilan. Karena ini bukan pertama kalinya. Hal ini pun terjadi dalam beberapa kasus sebelumnya. Laporan dugaan ijazah justru berhenti karena penggugat lebih dulu masuk penjara. Belum sempat bukti dipaparkan, ruang sidang sudah ditutup oleh jeruji. Dan ketika negara terlalu cepat bergerak untuk membela nama baik dari seorang elit, tapi lambat dalam membuktikan kebenaran yang dituntut oleh rakyat, maka di sini lahirlah ketimpangan keadilan. Hukum seperti panggung sandiwara, di mana siapa aktor utamanya, dia pula lah yang dapat perlakuan istimewa. Dan masalahnya begitu sederhana. Jika ijazah presiden memang benar-benar asli, maka buktikan secara ilmiah dan transparan. Tampilkan data lengkap, nilai, skripsi, absensi, pembimbing, hingga arsip universitas. Jangan hanya menunjukkan selembar kertas yang diklaim sebagai ijazah, lalu buru-buru mempidanakan orang-orang yang bertanya. Jadi di sini, jangan menyalahkan publik jika mereka curiga. Semakin keras dibungkam, semakin kuat keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Di sini pasti banyak yang sepakat, negara ini bukan milik para elit. Negara ini adalah milik rakyat, dan suara rakyat tidak boleh dibungkam oleh kekuasaan, apalagi oleh ketakutan. Jangan biarkan hukum menjadi panglima hanya untuk segelintir orang. Jadikan hukum benar-benar adil, bukan alat pelindung dari para penguasa yang belum selesai menjawab pertanyaan paling mendasar. Apakah benar mereka layak memimpin jika dasar legalitasnya saja masih dipertanyakan? Itulah kenapa saat ini banyak yang pesimis dengan penegakan hukum di negeri ini, apalagi kalau menyangkut para elit kekuasaan. Tapi semoga saja proses penegakan hukum dari polemik ijazah palsu ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hukum bisa diterapkan dengan seadil-adilnya, merata, tanpa manipulasi, tanpa pemihakan atau diskriminasi. Agar di sini kehormatan dan martabat hukum bisa terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Wah, ternyata teman-teman yang diberikan oleh Jokowi kepada kepolisian adalah fotokopi ijazah ya, bukan aslinya yang diperlihatkan. Ini membuat kita pasti geger ya, bagaimana tuduhan dari Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang palsu kata mereka ya. Dan ketika Roy Suryo dan kawan-kawan dilaporkan, mereka malah senang, bukannya ketakutan ataupun apa ya teman-teman. Sebab mereka senang karena di pengadilan nanti mereka akan membuktikan bahwa ijazah tersebut memanglah palsu. Bagaimana menurut kalian?